dari Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu bisa dengarkan suara saya dengan baik? Yang di online, bahkan yang on-site, bisa dengar suara saya dengan baik? Puji Tuhan. Mari lihat Yakobus pasal yang keempat. Multimedia tolong bantu saya dengan cepat. Ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau kita baca Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 37, maka Yakobus, salah satu murid Tuhan Yesus ini, dia sedang menuliskan kepada kita semua umat Allah supaya kita harus hidup dan mempergunakan setiap menit, setiap detik menjadi sebuah kesempatan untuk kita berjalan dalam seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Alkitab katakan kalau kita membuat sesuatu apapun itu, maka kita nggak boleh lakukan karena maunya kita, karena kehendaknya kita. Tapi kita harus tanya kepada Tuhan lebih dulu. Sebab Tuhan yang lebih tahu apa yang ada di depan kita, apa yang akan terjadi di depan kita. Sehingga setiap kesempatan yang saudara dan saya lakukan, itu adalah cara kita mengekspresikan Tuhan seutuhnya dalam hidup kita. Saya baca sebuah buku yang menulis tentang ada seorang yang kaya raya, dia adalah Aristotle Onassis. Namanya Aristotle Onassis, ya itu namanya. Aristotle Onassis ini, siapa dia? Raja kapal Yunani. Ya. Dia hidup dalam kelimpahan. Dia punya seorang putri bernama Christina. Hidup sangat bahagia karena ayahnya kaya raya. Tapi anaknya ini yang namanya Christina Onassis pernah mengatakan bahwa dirinya adalah wanita terkaya di dunia saat itu. Ya. Sekaligus wanita paling tidak berbahagia di dunia. Masa sih orang punya segala harta, segala kekayaan yang ada pada dia, masa dibilang bahwa dia adalah wanita yang paling tidak bahagia? Saudara, ketika orang tuanya sukses, wanita ini yang bernama Christina Onassis ini 4 kali bercerai. Dan Christina terus mencari kebahagiaan. Dari suami yang satu, cerai, pindah suami yang kedua, suami ketiga, 4 kali bercerai. Dan dia mencari kebahagiaan. Sayangnya, dalam cerita itu menulis begini, ia keburu tutup usia pada usia 37 tahun. Mati muda, saudara. Akibat serangan jantung yang dipicu oleh gangguan pola makan menahun. Nah, hidup ini adalah kesempatan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Bapak Ibu yang on-site, katakan hidup ini adalah kesempatan. Dan saya percaya bahwa kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan datang sekali. Kesempatan datang untuk saudara dan saya mempergunakan dengan baik. Dan bagaimana cara membangun hidup yang bermakna. Saya ingin bagikan sesuatu kepada saudara pagi hari ini untuk kita mempergunakan setiap kesempatan yang ada. Karena hidup adalah kesempatan. Maka ingat bahwa kesempatan tidak datang 2 kali. Kesempatan hanya datang ketika Anda lahir. Itulah kesempatan saudara memilih. Apakah saya mau ikut Tuhan sungguh-sungguh
Atau sebaliknya, saya tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Ketika Anda lahir, Anda bertumbuh, Anda besar, entah Anda punya kekayaan, belum punya kekayaan, punya kedudukan, atau tidak punya kedudukan, saudara dan saya harus ambil keputusan untuk hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk Anda memuliakan Tuhan. Ada 3 hal yang menciptakan supaya hidup kita ini bermakna, karena hidup ini kesempatan. Yang pertama adalah setiap hari itu penting. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, taruh tangan kananmu di dada dan berkata, setiap hari itu penting. Saudara dan saya mungkin pernah belanja menggunakan voucher sekali pakai. Ya, saya masih di Jakarta. Ada kalanya ketika kita pergi makan di satu restoran, dikasih voucher untuk dipakai lagi di lain waktu ketika mau belanja lagi. Dan menggunakan voucher, itu biasanya sekali pakai, saudara. Begitu ditebus, maka masa berlakunya selesai. Tidak dapat digunakan untuk reward yang sama di lain kesempatan, itu nggak bisa. Voucher yang Bapak Ibu dapat, itu hanya untuk dipakai sekali tebus saja. Karena masa berlakunya sudah selesai. Sama seperti halnya kita lahir. Kita mendapat tiket 1 kali pakai. Ketika Bapak Ibu lahir di dunia ini, hidup sekarang ini, ada hidup yang 1 kali pakai. Yang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Untuk kita jalani. Untuk kita hidupi. Dan saya berdoa supaya kita tidak menghidupi hidup yang 1 kali pakai ini dengan kehidupan yang sia-sia. Dengan kehidupan yang jauh dari Tuhan. Dengan kehidupan yang menolak Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi hidup yang 1 kali pakai ini kita mau pakai sungguh-sungguh. Kita mau pakai benar di hadapan Tuhan. Kita mau pakai dengan mendengarkan firman dan melakukan firman. Yakobus pasal 4 tadi, ayat 14 berkata begini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bapak Ibu perhatikan gini, bahwa hidup kita itu digambarkan Yakobus itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya baca sebuah buku yang menceritakan bahwa hidup itu cuma sekali. Dan dia menceritakan bahwa ketika dia punya salah satu pekerjanya meninggal, ya, pekerjanya meninggal, suaminya meninggal, maka istrinya nangis. Dia hanya nangis hari itu, kemarin, hari ini, besok pekuburan. 1 minggu dia nangis, setelah itu dia mulai janjian untuk pergi ketemu saudara, ajak makan. Maka dia mulai melupakan suaminya. Mungkin sekali-sekali masih ingat, tapi dia mulai melupakan. Dan buku itu menulis begini, hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Orang sudah nggak ingat, saudara. Ya. Mungkin ada foto untuk mengingat, tapi kesedihan yang tadinya berlarut-larut sudah mulai menurun. Sudah tidak akan ingat lagi, saudara. Karena hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tapi ada satu yang membuat saudara tetap membuat seseorang selalu mengingat saudara, yaitu ketika kita memakai hidup kita, kesempatan yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Namanya Tuhan Yesus. Mungkin istrimu, suamimu satu waktu, orang-orang yang paling dekat dengan Anda bisa melupakan. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah melupakan saudara, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu pakai hidup kita dengan baik, pakai hidup kita dengan sungguh-sungguh. Sehingga satu waktu nanti, ketika hidup ini selesai, ada satu pribadi yang tetap ingat kita. Ketika apapun yang kita kerjakan, kita menanyakan Tuhan lebih dulu. Apapun yang kita buat, kita tahu bahwa kita tidak bisa lakukan tanpa tuntunan Tuhan. Maka saudara datang tanya Tuhan lebih dulu. Alkitab katakan, apakah arti hidupmu? Hidup kita tanpa Tuhan tidak ada artinya. Bapak Ibu katakan, hidup saya tanpa Yesus tidak ada artinya. Kalau mau hidup yang berarti, maka Anda butuh Yesus. Kalau mau hidup yang berarti, maka Anda harus punya waktu-waktu spesial untuk Anda datang merenungkan firman, suka beribadah. Hidup kita tanpa Yesus, sekalipun Anda dan saya punya harta banyak, punya kedudukan yang baik, tapi kalau Anda tolak Yesus, hidupmu tidak ada artinya. Ada satu pribadi yang akan terus mengingat saudara ketika Anda selalu mengandalkan dia, yaitu dia adalah pribadi Yesus itu sendiri. Kita semua punya pilihan.
Kita semua punya cara menjalani hidup. Ada orang yang berkata bahwa ketika saya menjalani hidup dengan menipu orang, saya baik-baik saja. Kok nggak ada orang yang tahu? Tapi Yesus tahu apa yang Anda lakukan. Ada orang yang hidup selalu dalam hal menyakiti orang lain dengan perkataan-perkataan kasar, kehidupan yang sembrono, kehidupan dalam dosa, dan dia pikir nggak ada orang tahu. Ingat, Tuhan tahu. Kita semua punya pilihan dan cara menjalani hidup. Tapi saudara dan saya nggak bisa bersembunyi dari mata Tuhan yang melihat kita. Kita di hadapan Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita telanjang. Apapun pilihan saudara dan saya hari ini, ingatlah bahwa apa yang Anda dan saya lakukan hari ini, itu adalah penting karena hidup adalah kesempatan. Dan karena hidup adalah kesempatan, maka itu bisa menguap sewaktu-waktu. Amin. Uangmu bisa menguap, hidupmu bisa menguap, jabatanmu bisa menguap, bisa hilang sewaktu-waktu. Pergunakan setiap kesempatan yang ada untuk memuliakan Tuhan. Sehingga orang akan melihat bahwa Tuhan ada dalam saudara. Setiap hari itu penting. Hal yang kedua, Bapak Ibu, jangan melihat ke belakang. Kalau hidup itu adalah kesempatan, maka belajar untuk tidak melihat ke belakang. Saya baca buku yang tadi menceritakan tentang seorang yang kaya raya, ya, seorang yang kaya raya yang punya, dikatakan dia adalah raja kapal di Yunani, namanya Aristole Onassis. Anaknya bernama Christina. Ini sangat berbahagia, saudara ya. Anaknya bernama Christina Onassis ini sangat berbahagia. Dan orang tua Christina itu, kalau hidup kita ini jangan melihat ke belakang. Ternyata orang tua Christina itu bercerai saat ia masih kecil. Jadi Christina ini menyaksikan bagaimana kehidupan orang tuanya yang bercerai. Sehingga nggak kaget bahwa dia kawin 4 kali. Dalam kurun waktu, dari 3 tahun sebelum menginjak usia 25, itu bukunya menceritakan. Dikatakan bahwa ia kehilangan semua anggota keluarganya. Jadi dikatakan begini, 3 tahun sebelum ia menginjak usia 25, jadi waktu dia berusia 22 tahun, orang tuanya, kakak-kakaknya, meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Itu dia saksikan, dia sudah remaja, saudara. Sudah umur 22 tahun. Sehingga akhirnya Christina ini hidup dihantui oleh masa lalu. Sehingga dia mengalami yang namanya depresi berat. Dia mengalami yang namanya stres yang berat. Dan Bapak Ibu, ini sesuatu yang gak mudah. Dari kecil, dia sudah melihat ayahnya bercerai, ibunya bercerai dengan ayahnya. Dan umur 22 tahun, dia melihat orang tuanya, kakak-kakaknya meninggal dalam sebuah kecelakaan yang sangat tragis. Sehingga itu sehingga dia mengalami depresi berat. Dan untuk menghindari hal serupa, saudara dan saya nggak ada cara yang lain. 1 jam yang sudah lewat itu sudah jadi sejarah. Yang kemarin sudah jadi sejarah. Nggak ada cara yang lain bagi saudara dan saya ketika Bapak Ibu dan saya mengalami keadaan seperti ini. Mari kita belajar memandang ke depan. Mari kita belajar memandang ke atas, bukan ke plafon rumah. Tapi memandang ke langit. Langit masih berubah dan Tuhan ada di sana. Berhentilah melihat ke belakang. Belajar ampuni masa lalu Anda. Kita semua punya masa lalu. Dan masa lalu kita, masa lalu yang semuanya jelek, semuanya hitam. Kalau diceritakan, rasanya kita malu menceritakannya. Tapi berhenti melihat ke belakang. Belajar untuk mengampuni masa lalu Anda dan saya. Mungkin saja kita pernah melakukan kebodohan-kebodohan dalam hidup kita. Saudara dan saya juga harus belajar mengampuni diri kita sendiri. Ampuni diri sendiri. Karena tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Namanya juga manusia. Saudara bisa buat salah dalam tindakan, dalam perkataan, dalam pikiran, tingkah laku. Kita manusia. Tapi Tuhan kasih kita akses untuk kita kembali dengan pertobatan. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Yes, pasti. Tapi kalau terus-menerus melihat ke belakang, itu akan menghambat saudara dan saya untuk melangkah maju. Saudara kalau melihat ketemu dengan seseorang,
yang terus cerita tentang yang hari belakang, dia tidak pernah cerita tentang hari ini dan masa depan. Orang itu sebenarnya trauma berat. Orang yang trauma berat itu tidak pernah mengakui kesalahannya, karena dia mencoba membentenginya. Dia tidak mau orang lain tahu siapa dia. Tapi orang yang rendah hati itu melihat ke depan dan mau terbuka. Dan dia akan berjalan dan akan ditolong oleh banyak orang. Kemenangan dimenangkan bila ada 2-3 penasehat yang menolong kita. Kemenangan dimenangkan bila saudara dan saya mau bekerja sama dengan orang lain. Tapi terus melihat ke belakang akan menghambat saudara dan saya untuk melangkah maju. Berhenti melihat kegagalan masa lalumu. Siapa saudara dan saya di masa lalu tidaklah penting. Entahkah kehebatan, entahkah kegagalan, entahkah cara Anda kerja, tidaklah terlalu penting. Yang paling penting adalah siapa saudara dan saya sekarang ini. Amin. Bapak Ibu katakan, siapa saya di masa lalu tidaklah penting. Yang penting adalah siapa saya sekarang ini. Itu penting di hadapan Tuhan. Karena melihat masa lalu akan membuang waktu saudara dan saya. Ketika Anda melihat masa lalu, ingat masa lalu. Ingat seluruh kenangan, kesalahan, kebodohan masa lalu. Itu membuang waktu saudara. Itu sudah jadi sejarah, nggak akan mungkin kembali Bapak Ibu. Tapi lihat masa kini dan masa akan datang. Berfokuslah pada masa depan yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya. Sehingga Anda dapat menggunakan waktu dengan baik. Karena waktu, hidup adalah kesempatan. Saudara dan saya tidak akan bisa merubah masa lalu. Tapi Anda dan saya bisa merubah hari ini, hatimu. Untuk Anda dan saya menyongsong masa depan. Kita dapat menggunakan waktu dengan baik. Sehingga kita dapat meraih masa depan kita. Mungkin kemarin kita gagal. Tapi hari ini, kita sedang menata hidup kita untuk hari esok yang penuh harapan. Mungkin kemarin kita mengalami jalan tertutup. Tapi hari ini Tuhan telah memberikan kepadaku kunci. Untuk hari ini pintu-pintu yang tertutup, aku bukakan sehingga aku melihat jalan keluar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil, kenapa kita takut? Kenapa kita harus memikul masa lalu, kegagalan masa lalu? Kalau orang yang Anda doakan belum berubah, jangan mencoba merubah orang lain. Jangan mencoba merubah situasi dan keadaan. Rubah aja diri saudara. Karena situasi keadaan akan berubah menurut situasi hati Anda. Ketika Anda lihat orang salah, jangan berpikir salah, jangan menghakimi orang itu. Tegur kesalahannya, tetapi tetap mengasihinya. Beritahukan bagaimana cara yang benar, supaya dia melakukan dengan cara yang benar di lain waktu. Dan belajar untuk melupakan setiap kesalahannya, supaya Anda dan saya dibawa maju ke masa depan. Menggunakan waktu dengan baik. Fokus kepada masa depan yang Tuhan janjikan. Filipi pasal 13 sampai ayat 14. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, aku melupakan apa yang telah di belakang. Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Wow. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Perhatikan ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu perhatikan bahwa Rasul Paulus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di pintu gerbang Damsyik, maka dia kembali ke Tarsus, saudara. Dia kembali ke Tarsus berapa tahun? 14 tahun. Orang nggak tahu di mana Saulus. Orang nggak tahu lagi tinggal di mana. Tidak ada kabar tentang Saulus. Dan satu waktu, Barnabas datang pelayanan di tempat itu. Dan dia ingat ada seseorang yang pernah mengejar orang Kristen. Ingin membunuh orang Kristen. Ada di kota itu. Lalu Barnabas mencari Paulus. Lalu menemukan. Kemudian Barnabas membawa dia dalam pelayanan. Ingat bahwa Barnabas ini adalah seorang bisnismen. Dan ketika dia menemukan Rasul Paulus, maka dia melatih. Seorang bisnismen melatih seorang yang kehilangan nama, sudah nggak punya nama sama sekali. Dia pulang ke negerinya, dia pulang ke kampungnya, yang kota yang bernama Tarsus, dan 14 tahun dia ada di sana. Barnabas membawa dia kembali ke Yerusalem.
Dan kalau Bapak Ibu baca kisah Rasul, Rasul Paulus katakan begini, setelah 14 tahun yang lalu dia mulai menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat. Dan saudara, dia dijadikan yang tadinya orang terlupakan, tidak ada orang yang ingat dia. Dia dididik oleh Barnabas. Ingat, kita tidak akan bisa memuridkan kalau kita tidak menjadi murid. Seorang murid akan memuridkan murid yang lain. Kalau kita tidak jadi murid yang baik, maka kita tidak bisa memuridkan orang lain. Seorang murid itu mau belajar, mau mendengar, mau menulis. Seorang murid itu memperhatikan apa yang dikatakan gurunya, dan dia mau melakukan dalam hidupnya. Sehingga ketika Rasul Paulus dibawa ke Yerusalem, maka Alkitab berkata begini, dia menulis setengah dari kitab perjanjian baru ditulis oleh seorang Rasul Paulus. Dan Filipi 3 ayat 13-14 berkata, bagaimana cara dia dipulihkan dengan luar biasa dan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dengan cara melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengerahkan diri kepada apa yang ada di hadapannya. Dan ketika dia dihadapkan dengan masa depan, dia nggak cuma lari, dia nggak cuma berjalan, dia lari. Alkitab katakan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan telah mempersiapkan kepada kita mahkota. Ada 5 mahkota saya pernah khotbah itu. Mahkota kemegahan, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Ya. Tuhan siapkan kepada orang-orang yang mau berlari dalam jalur lari. Karena itu Bapak Ibu, jangan melihat ke belakang. Rahasia untuk kita mau dipakai oleh Tuhan adalah lupakan masa lalu. Tapi berlari kepada panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Maka Anda sedang mempergunakan setiap kesempatan dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi kita belajar tentang setiap hari itu penting. Yang kedua, belajar untuk tidak melihat ke belakang. Jangan cerita yang di belakang. Mulai cerita hari ini dan cerita masa depan. Betul, ada masalah. Tapi nggak usah cerita yang di belakang. Mulai cerita apa yang kita lakukan hari ini. Dan apa yang akan saya lakukan bersama dengan Tuhan di hari-hari yang akan datang. Yang ketiga, kejarlah hal-hal surgawi. Orang itu banyak kali ketika dia tidak mempergunakan hidup sebagai sebuah kesempatan karena dia mengejar hal-hal duniawi. Tanpa memberi diri istirahat sedetik pun, memberi waktu, ya, memberi tenaga, memberi pemikiran, memberi dana, memberi semua yang ada pada dia untuk hal-hal dunia. Sehingga akhirnya membuat roh jiwa dan tubuhnya kelelahan. Bahkan untuk berdoa, untuk ibadah pun dia nggak punya waktu. Karena dia memberikan seluruh hidupnya hanya untuk mengejar hal-hal dunia. Bahkan di atas tempat tidur pun, mungkin tubuhnya sudah tidak bekerja, tapi pikirannya masih kerja. Saya tahu bahwa capek yang paling sangat capek itu, bukan capek kerja tidur sebentar, bangun fresh. Tapi capek yang membuat kita sangat capek itu capek di pikiran. Sehingga akan mempengaruhi jiwamu berpikir, mempengaruhi tubuh, mempengaruhi roh. Hari ini Bapak Ibu mungkin kita sedang fokus untuk mendapatkan pasangan hidup. Fokus karena uang saya nggak cukup untuk bayar kuliah anak-anak saya, sekolah anak-anak saya. Untuk makan, minum pun saya nggak cukup. Mungkin hari ini kita sedang fokus bagaimana bisnis pekerjaanku. Hari ini ada begitu banyak problem, banyak masalah. Hutang belum dibayar dan sebagainya. Kita melupakan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mengasihi kita. Istri yang melayani kita, anak-anak yang ada di sekeliling kita. Kita lupa. Melupa bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Karena kita mengejar hal-hal duniawi lebih daripada mengejar hal-hal surgawi. Tapi hari ini kita mau berhenti sebentar. Supaya saudara dan saya mulai fokus untuk mengejar hal-hal surgawi. Banyak orang sibuk mengejar prestasi, mengejar harta,
dan lupa meluangkan waktu untuk keluarga. Saudara, banyak orang korbankan hubungannya dengan momen-momen berharga yang anak-anak butuhkan, yang pasangan mungkin butuhkan. Bahkan lebih buruk lagi, itu akan menumpulkan hati nurani untuk mencapai tujuan. Roh Kudus ingatkan dia, ayo ini waktunya untuk kamu punya waktu misalnya dengan family, dengan keluarga, ini waktunya untuk kamu punya waktu pribadi dengan Tuhan. Ini waktunya untuk kamu memberi, ini waktunya untuk kamu menolong orang lain, mendoakan orang lain. Ini waktu untuk kamu merenungkan firman Tuhan. Tapi karena kita mengejar kekayaan duniawi, lebih daripada kita mengejar hal-hal surgawi, itu diumpamakan seperti kita menjaring angin, saudara. Mengejar hal-hal duniawi, Bapak Ibu, nggak mungkin ketemu. Tapi itu akan menjadi seperti Bapak Ibu sedang melemparkan jala ke tengah-tengah air, tapi tidak ada ikan sama sekali. Itu seperti menjaring angin. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 1 ayat 14 berkata begini, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Wow, mengejar kekayaan, melebihi mengejar hal-hal surgawi. Salomo berkata, itu seperti sesuatu yang sia-sia dan usaha menjaring angin. Tapi kalau Bapak Ibu mengejar hal-hal surgawi, itu bukan sesuatu yang sia-sia, itu bukan menjaring angin. Bapak Ibu akan dapat pahala di situ, akan dapat mahkota di situ. Mata kita tidak akan pernah puas melihat, betul. Telinga kita tidak akan pernah puas mendengar. Wow. Saya memperhatikan sebelum ayat 14 itu ayat yang ke-8 dari Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8. Segala sesuatu menjemukan kata pengkhotbah, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang, telinga tidak puas mendengar. Satu waktu saya pergi sama teman-teman, beberapa teman, mereka pergi dengan istri-istri mereka. Waktu itu istri saya tidak ikut, pergi ke mall. Kemudian kita masuk ke kafe. Kemudian istri-istrinya bilang, aduh Pak, kita tinggalin sebentar ya. Kami duduk di situ itu mungkin 3 jam, sudah. 3 jam lebih. Datang jam 7, 8, 9, sampai itu mall udah mau tutup, ibu-ibunya belum datang. Lalu teman yang satu berkata, ayo telepon istrimu. Yang bilang, kamu aja yang telepon. Yang lain bilang, kamu aja yang telepon. Saya katakan gini, ini kalian bertiga punya istri, tapi kenapa nggak mau telepon istri masing-masing? Lalu mereka masing-masing bilang, pastor masa nggak ngerti sih kalau perempuan datang ke mall. Saya langsung bayangkan, saudara. Mereka itu mallnya ada lantainya tuh 6 lantai kali ya. Saya bayangkan ini nggak tahu ada di lantai mana. Dan itu mallnya gede. Ini mungkin satunya ke utara, satunya ke timur, satunya ke selatan. Mungkinnya satu sudah selesai, tapi cari yang di timur belum ketemu. Yang timur sudah mungkin selesai, tapi yang cari utara belum ketemu. Ya, atau mungkin saja bukan saling cari, tapi saling cari barang belum ketemu. Saling nawar juga belum sesuai harga dan sebagainya. Rasul Pengkhotbah mengatakan begini, mata itu tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Wow. Mendapatkan semua itu dengan susah payah. Kalau kita sudah mendapatkan keinginan kita dengan susah payah, harta, kedudukan, semua yang kita beri untuk fasilitas hidup di dunia ini. Pertanyaan sederhana, apakah satu waktu nanti kita bisa membawa itu ketika kita mati? Bukankah jawabnya tidak akan kita bawa? Suatu pencapaian yang kita alami di dunia ini, kalau saya pikir, saudara, itu hanya cuma bersifat sementara. Semua pencapaian yang dibanggakan manusia di muka bumi ini, sifatnya cuma sementara. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, yang di online, Bapak Ibu
katakan, semua pencapaian saya di dunia ini, itu sifatnya cuma sementara. Tidak akan kita bawa sampai kekekalan. Karena itu kenapa saya katakan poin ketiga ini adalah kita harus mengejar hal-hal rohani, melebihi hal-hal duniawi. Karena hal-hal duniawi sifatnya hanya sementara. Tapi hal-hal surgawi sifatnya adalah kekal. Jadi kita harus mengejar hal-hal surgawi, melebihi hal-hal duniawi, saudara. Karena hal-hal duniawi, karena sifatnya sementara, kita tidak bisa bawa sampai pada waktu kematian kita, nggak bisa bawa. 1 Korintus 7 ayat 31 berkata begini, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakan. Kenapa? Karena sifatnya sementara, nggak boleh mencintai itu. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ada ayat loh firman Tuhan. Entah itu uang, harta, permata, mobil, rumah, semua yang bisa kita lihat dengan mata. Itu sifatnya sementara. Saya katakan itu cuma fasilitas untuk mendukung kita hidup di dunia. Pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Satu waktu, saya pernah ketemu dengan sebuah komunitas. Dan komunitas ini adalah komunitas bapak-bapak dan ibu-ibu yang, kalau perempuan mereka bilang sosialita, yang bapak-bapak itu apa, itu saya lupa namanya. Orang-orang yang pakai kendaraan mobil mewah, berpakaian dengan baju-baju mewah dan sebagainya. Boleh atau tidak? Saya katakan boleh. Pakai mobil mewah boleh? Boleh. Selama itu untuk memuliakan dan meninggikan Tuhan, sangat boleh. Tapi tidak boleh sampai kita membedakan diri kita, membatasi diri kita dengan apa yang kita pakai dengan orang lain. Kenapa? Karena pada saat itu kita lakukan, kita mulai membedakan orang dalam hati kita. Dan Injil nggak bisa sampai kepada orang lain. Pada saya percaya kita lahir telanjang, pulang pun akan telanjang. Karena semua pencapaian itu hanya bersifat sementara. 1 Timotius 6 ayat 11 berkata, 1 Timotius 6 ayat 11 berkata, tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kalau kita adalah man of God, maka kita harus jauhi semua itu. Mengejar hal-hal duniawi, lebih daripada mengejar hal-hal rohani. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Tapi kejarlah apa? Hal-hal rohani. Kejarlah keadilan, kejar ibadah, kesetiaan, kejar kasih, kejar kesabaran, kejar kelemah lembutan. Itu hal-hal rohani yang harus kita kejar. Karena hidup ini adalah kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita cuma punya satu tiket. Dan kita harus memaksimalkan tiket hidup ini dengan baik. Karena prestasi, uang, kedudukan takkan menyelamatkan kita saat maut menjemput kita. Bapak Ibu nggak bisa sogok Tuhan, saya nggak mau mati dulu, saya mau hidup 700 tahun lagi, 1000 tahun lagi. Nggak bisa disogok. Nggak bisa disogok. Semua yang kita punya takkan bisa menyelamatkan kita saat maut menjemput kita. Namun, Bapak Ibu dengar, namun kasih Kristus selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan berkata kepada Daniel, beristirahatlah. Bagi orang percaya, kematian itu seperti dia lagi tidur. Beristirahatlah. Sampai nanti aku membangunkan kamu. Bayangkan Tuhan suruh kepada Daniel, kamu istirahat dulu dari jerih lelahmu. Nanti kamu akan aku bangunkan di akhir zaman. Wow. Kasih Kristus, kasih Tuhan selalu menyertai kita hingga akhir zaman. Matius 28 ayat 20 bagian B, atau kita baca satu pasal ini saja. Ya, satu ayat ini kita baca, maksud saya. Matius 28 ayat 20 berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat 18-19 berkata, pergi dan beritakan Injil kepada semua makhluk. Ini kan amanat agung. Yesus mendekati mereka dan berkata,
Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga." Ayat 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ingat bahwa maut tidak bisa membatasi kita dari kasih Kristus. Bapak Ibu kalau mau bahagia, maka kita harus sandarkan kebahagiaan kita kepada Tuhan. Dan bukan pada manusia. Ketika kita berharap kepada manusia, Alkitab katakan terkutuklah engkau ketika engkau mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah engkau ketika engkau mengandalkan Tuhan. Sandarkan kebahagiaanmu kepada Tuhan. Dan bukan pada manusia supaya Anda bahagia. Taruh hidupmu, semua usaha kita. Dalam doa, dalam kasih Tuhan. Maka saya percaya, saudara dan saya tidak akan pernah menyesal apapun. Ketika kita memulai segala sesuatu, kita taruh dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow. Kekristenan itu adalah bukan karena melihat baru percaya. Bukan memperhatikan yang kelihatan baru saudara dan saya muji. Bisa saja orang lakukan sesuatu karena mau dilihat oleh bosnya, pemimpinnya, baru dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi belum tentu ketika pemimpinnya ada dia bisa lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi kekristenan itu adalah sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tuhan itu melihat saudara dan saya ketika orang lain tidak lihat. Ketika Anda tidak lihat keadaan belum terbuka, tapi Anda believe, Anda percaya. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita ini mengejar sesuatu yang kekal, bukan yang hanya sementara. Hidup ini adalah sebuah kesempatan, satu kali pakai. Mari gunakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, hidup ini adalah kesempatan satu kali pakai. Saya mau pakai sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sesali masa lalu. Sibuk mengejar hal-hal duniawi yang membawa kepada kebinasaan. Tapi saya mau ajak saudara, mari kejar hal-hal surgawi yang berguna bagi masa kini dan masa yang akan datang. Mari kejar itu karena Tuhan ada di sana untuk menolong saudara dan memberikan kekuatan kepada saudara. Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Anugerah kebaikan Tuhan turun bagi kami. Kekuatan Tuhan berikan kepada kami. Supaya kami memperhatikan hari ini. Supaya kami hidup dalam tuntunan penyertaan-Mu. Kami akan melihat perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Kami tidak mengejar hal-hal duniawi, tapi kami mengejar hal-hal surgawi. Tuhan terima kasih untuk kekuatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah kami mempergunakan waktu ini dengan baik. Tiket satu kali pakai. Kami tidak melihat ke belakang. Tapi kami menyongsong masa depan. Tuhan ada di sana. Dan Roh Kudus, hamba selesai memberitakan firman. Tapi menurut Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu melaksanakan apa yang dikehendaki dan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Meteraikan firman. Mereka yang datang dengan masalah sakit penyakit, masalah persoalan, masalah keuangan, masalah bisnis pekerjaan mereka. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Engkaulah kekuatan bagi mereka. Jalan keluar bagi mereka.
Biarlah mereka tidak menyesali masa lalu, tapi mata mereka melihat hari ini dan hari akan datang bahwa Tuhan ada di sana, menjamin masa depan mereka. Kami melihat orang-orang yang sukses, tapi mereka membangun karena masa lalu mereka tidak akan pernah berhasil. Hidup mereka akan sangat mengerikan. Tapi mungkin masa lalu kami buruk, tapi hari ini kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Dan masa depan kami dijamin oleh Tuhan. Dan ketika kami berjalan di dalamnya, mengejar hal-hal surgawi, melebihi hal-hal duniawi, Engkau Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara hebat. Kami mau melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan cinta akan Tuhan. Karena hidup adalah kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempergunakannya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bapa, materaikan firman-Mu. Hidup adalah kesempatan satu kali pakai. Dan kami mempergunakan sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Materaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.